hari ini kita belajar diawali dengan bacaan doa dulu. Nanti siapa yang berdoa ketua kelas, ya ketua kelas, dan mohon untuk memimpin doa. Silakan Mas dipimpin. Semoga dengan doa kita tadi kita bisa menerima pelajaran dengan baik dan mudah sehingga dapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Baik ya. Adil, Adil, Ail, Akil, ada ya. Apa? Hadir semuanya ya. Ada yang tidak masuk? Siapa? Siapa? Sudah izin ya, ada suratnya? Kita selanjutnya melanjutkan materi kemarin. Kalau materi kemarin tentang puasa, sekarang kita membahas tentang zakat fitrah. Ya, kalau bukan punya, kalau kalian buka. Ya, namanya. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini setelah mempelajari materi zakat fitrah, nanti kalian semuanya diharapkan ya meyakini bahwa perintah zakat fitrah ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa zakat fitrah ini adalah wajib. Zakat fitrah punya wajib yang ini. Baiklah anak-anak, sudah siap ya? Siap. Semangat? Semangat. Ya, kalau bulan Ramadan datang, kira-kira anak-anak senang apa enggak? Apa susah? Apa susah? Besok nggak bisa sarapan, itu susah. Sebaiknya ketika bulan Ramadan datang itu ya harus bahagia karena ada bulan suci penuh rahmat. Nah, anak-anak tahu siapa yang tahu tentang zakat fitrah? Ada yang tahu apa enggak? Tunjuk tangan siapa? Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah menurut bahasa itu adalah fitrah. Zakat fitrah juga bisa dinamakan juga zakat fitri atau zakat jiwa. Ini zakat apa? Kita bisa dikatakan fitri bisa, fitrah bisa, atau jiwa. Menurut bahasa, zakat artinya suci, bertambah, atau berkembang. Apa artinya zakat menurut bahasa? Suci. Ya. Apa? Berkembang, tumbuh. Mengapa kok dikatakan suci? Ya. Zakat fitrah suci artinya suci. Setelah melaksanakan zakat fitrah, orangnya ini akan suci kembali. Karena orang itu ada potensi salah, maksiat selama 1 bulan, selama setahun. Maka ketika bulan Syawal, sehari yang Idul Fitri itu melaksanakan zakat, tujuannya setelah melaksanakan zakat dirinya ini akan suci kembali, kemudian bertambah, berkembang, berkembang. Ini artinya apa? Setelah orang melaksanakan zakat, hartanya akan bertambah dan berkembang dan tambah. Ya. Makanya nggak usah boheman mengeluarkan zakat. Secara istilah apa?
fitrah ialah zakat ialah harta yang harus dikeluarkan seorang kepada golongan tertentu. Saya ulangi. Menurut istilah zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan orang-orang yang mampu dan diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan dalam ajaran Islam. Jadi zakat itu tidak hanya dikeluarkan langsung, terus diberikan pada orang terserah, kita yang diberi itu ada tertentu, orang-orang tertentu. Ada berapa asnaf atau apa? Ya. Apa sih? Pintar, terima kasih. Belum sekali. Orang yang tidak punya pekerjaan, kalau tidak punya zakat berarti tidak punya pendapatan, berarti tidak punya. Oke. Kalau fakir ini tingkatan yang paling rendah, mulai nomor 1. Orangnya tidak bekerja, bukan berarti malas, ya tidak bekerja, sudah berusaha tapi tidak bisa. Terus karena nggak punya pekerjaan, dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ini kan sangat lagi, kasihnya mulai dibagi zakat fitrah. Setelah tingkatan yang pertama paling rendah ada miskin ini sak atasnya, sak gurih fakir, rontok lumayan, punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi kurang, tidak bisa mencukupi kebutuhan. Itu namanya miskin. Amil apa? Amil siapa yang tahu tunjuk jari? Amil apa ya? Amil adalah amil ini adalah orang yang mengurus zakat, mengelola zakat. Kalau ketika kalian dengar amil itu orang yang mengambil hartanya orang kaya, diambil, kemudian dikumpulkan, terus dikelola, nanti dibagikan kepada fakir, miskin, dan yang lain-lain. Dan ini kalau sholat kira-kira ya itu dikatakan amil, jadi tidak boleh menerima zakat. Ini kulubum artinya apa? Orang baru masuk Islam. Mu'alaf itu artinya jawabannya ada sing perlu dihibur, sing perlu dihibur. Mu'alaf itu diuri-uri misalnya kalau Jawa. Ketika orang masuk Islam itu biasanya dia keluar dari keluarganya, ya, terus tidak membawa apa-apa, terus tidak dianggap keluarganya. Nah, ini kan sakake mulane diberi zakat supaya keimanannya dia masuk Islam ini tambah kuat dan tambah mantap dengan Islam. Hanya diberi zakat. Berapa itu 5? Goreng adalah siapa? Orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian syarat masuk 2, 3, terus siapa yang wajib mengeluarkan zakat itu? Mengeluarkan zakat itu semuanya orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik bayi atau orang tua, asal dia menyaksikan akhirnya bulan Ramadan dan awalnya bulan Syawal. Oke, tapi nak sing bayi di sini zakati gak pakai boleh. Tapi kan khusus zakat tiambang, khusus tiambang. Waktu kan gak pakai, tapi wajib dizakati. Maksudnya bagaimana? Itu boleh mulai 1 Ramadan 2 sampai 30 itu waktu mubah namanya. Boleh ketika 1 bulan aku nyicil ngeloni ngekeno zakat fitrah. Ben orang kabupaten misalnya nyicil. Kemudian sampai tanggal 30. Ya, waktu paling baik mana? Waktu
waktu paling baik mengeluarkan zakat fitrah itu apa? Malam hari raya sampai malam hari raya, mulai takbiran bar maghrib, langsung hari raya yang namanya. Kalau sampai sebelumnya orang-orang itu melakukan sholat itu paling utama. Tapi yang utama lagi setelah fajar sebelum sholat itu paling utama. Jadi mengeluarkan zakat fitrah itu waktunya beda-beda. Ada yang mubah, hanya boleh. Ada yang bagus, ada yang istimewa, ada yang makruh, ada yang haram. Yang makruh itu bagaimana? Untuk mengulas materi secara lebih luas, nanti Bapak akan putarkan video dan nanti anak-anak untuk bisa berdiskusi, ya, disimak baik-baik. Nanti buat pertanyaan minimal 2, dibagi 4 kelompok ya. Kalau apa berapa ini? 2 bangku. Ini kelompok 1 sampai 10. Nanti silakan membuat pertanyaan tentang materi yang akan diputar video. Silakan nanti buat pertanyaan ya, sebaiknya nanti setelah buat pertanyaan dikumpulkan dan disilang pertanyaan lagi. Misalnya kelompok A menjawab pertanyaan kelompok B, begitu sebaliknya. Ditukar pertanyaan nanti dijawab dengan kelompok temannya. Silakan. Yes, gabung dengan rencana. Mari kok. Gabung. Gabung ya. Itu jam berapa? Simak baik-baik video ini ya. Nanti diskusikan dengan membuat pertanyaan. Nanti pertanyaannya dijawab oleh temannya. Silakan tulis minimal 2 pertanyaan. Silakan dibuka siap-siap. Ya. Digerakkan yang baik ya. Syarat wajib zakat pengeluarannya dan takarannya. Syarat wajib zakat fitrah dapat diklasifikasi menjadi 3, yaitu Islam, hidup, dan mampu. Islam artinya yang bersangkutan harus beragama Islam. Hidup artinya yang bersangkutan melewati masa di bulan Ramadan dan masa di bulan Syawal. Jadi, jika seorang muslim meninggal di bulan Ramadan atau lahir sudah masuk bulan Syawal, maka tidak berkewajiban membayar zakat fitrah. Karena memiliki makanan pokok untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya pada malam Idul Fitri dan siangnya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah dibagi menjadi 1. Waktu wajib, 2. Waktu diutamakan, 3. Waktu boleh, 4. Waktu makruh, 5. Waktu haram. Tiga, yaitu Islam, hidup, dan mampu. Islam artinya yang bersangkutan harus beragama Islam. Hidup artinya yang bersangkutan melewati masa di bulan Ramadan dan masa di bulan Syawal. Jadi, jika seorang muslim meninggal di bulan Ramadan atau sudah masuk bulan Syawal, maka tidak berkewajiban mengeluarkan fitrah. Pengertian mampu adalah memiliki makanan pokok untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya pada malam Idul Fitri dan siangnya. Waktu akan zakat fitrah dibagi menjadi 5. 1. Waktu wajib, 2. Waktu utamakan, 3. Waktu boleh, makruh, waktu haram. Waktu wajib yaitu seseorang dan bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Andaikan ada orang meninggal dunia matahari pada malam 1 Syawal, atau misalnya bayi yang baru lahir setelah terbenam matahari malam 1 Syawal, maka tidak wajib berzakat fitrah. Waktu diutamakan pada pagi hari raya Idul Fitri sampai sebelum dilaksanakannya salat Id. Lebih utama lagi ditunaikan setelah salat
Sedangkan waktu boleh adalah terhitung sejak memasuki awal bulan Ramadan. Waktu adalah membayar zakat setelah salat Id sampai terbenamnya matahari, kecuali seperti menunggu seorang kerabat atau orang fakir yang solih untuk diberikan kepadanya. Waktu haram adalah membayar zakat sehari setelah hari raya Idul Fitri tanpa adanya unsur kendala yang dimaklumi. Jika ada unsur semisal sulit menemukan mustahik penerima zakat, maka boleh, tetapi statusnya sebagai kada dan tidak berdosa. Mengeluarkan zakat dalam makanan pokok di Indonesia umumnya adalah beras, sebagian lainnya gandum atau lainnya. Besaran zakat fitrah sebesar sekitar 2,73 kg. Untuk lebih detail tentang berapa yang harus dan bisa ditanyakan kepada Ustadz Kiai di wilayah masing-masing. Alhamdulillah, demikian dan terima kasih. Dari materi tadi bisa disimpulkan, ya, dan buat pertanyaan dua minimal, ya kelompok, ya kan, buat tulis. Nanti dibuka dengan temannya, nanti dijawab dengan kelompok yang lain. Ya, pertanyaan kembali yang dijawab temannya, ya kan. Ayo diskusi. Pertanyaannya kira-kira apa? Sudah? Ya, diskusikan. Sudah. Ini ada pertanyaan dari temannya, nanti langsung jawab ya. Yang keras dibaca. Ya. Apa itu zakat fitrah? Jawabannya apa? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, muda ataupun sudah kaya atau miskin, anak-anak atau orang dewasa. Ada zakat ini dikeluarkan sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Betul? Betul. Pertanyaannya apa? Ada pertanyaan dari temannya, silakan baca Mas Apa. Siapa saja yang wajib membayar zakat fitrah? Setiap muslim yang telah mencapai usia balik dan memiliki harta kelompok yang memiliki keinginan dan keluarganya sedang membayar zakat fitrah. Betul? Betul. Siapa lagi perempuan? Belum ada. Yang pertanyaan dari perempuan. Ya. Perwakilan kelompoknya, nggak apa-apa dibaca. Ini ada perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan baca yang keras. Betul? Dari uraian tadi, siapa yang belum paham? Silakan tanya. Kalau begitu, saya ulangi lagi kesimpulannya bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib ain. Kan fardu ain. Fardu ain itu apa? Siapa yang tahu fardu ain? Fardu ain itu wajib bagi setiap muslim, setiap individu, setiap jiwa. Kalau fardu kifayah apa? Fardu kifayah itu kalau sudah ya wajib, tapi kalau ada yang melakukan yang lain tidak berdosa. Seperti apa? Seperti sholat jenazah itu fardu kifayah. Tapi nah zakat fitrah ini tetap wajib setiap orang yang mampu dalam hari itu, yaitu malam hari raya mampu untuk memenuhi
tuannya dan orang-orang yang ditanggung itu sudah wajib. Kemudian waktunya apa? Waktu yang terbaik apa? Kapan? Waktu terbaik sampai anak pengen boleh mengeluarkan zakat besok. Sampai anak pengen waktu yang utama ya setelah maghrib, koloni maghrib sampai sebelum sholat id itu yang baik. Kenapa? Ya bukan kok malam itu tidak sebelumnya, walaupun boleh. Sebabnya dia menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dengan cara memberi zakat, dengan cara sholat, dengan cara takbir. Makanya kalau malam hari raya takbir jangan main malam, harus takbir dengan banyak. Ya, takbir boleh di mana saja, di pasar boleh, di jalan boleh, tidak harus di musola, tidak harus di masjid. Perjalanan itu takbir, tapi yang lebih baik di masjid, ya. Kemudian berapa jumlah, berapa besaran zakat kita? Berapa? 2,5 kilo, 3 kilo. Ini berbeda pendapat para ulama tentang ukuran. Jadi yang paling utama yang lebih baik, yang lebih banyak 3 kilo. Yang lebih diluai, nah makanya diluai oleh apa? Surga itu sebenarnya diluai. Nah ini dia kalau daripada kurang kalau diluai, ya. Boleh zakat fitrah dengan uang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan makanan pokok negara itu. Kalau di Indonesia ini makanan pokoknya apa? Nasi. Beras, sudah makannya zakat fitrahnya juga beras. Kalau zakat fitrah yang kuat itu bisa juga nanti akan dikelola oleh amil. Sampai sini nggak ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau sudah nggak ada pertanyaan berarti sampai sudah paham. Ya, dan jangan lupa kalau di rumah tetap belajar biar pinter, pelajaran tidak lupa. Kalau begitu, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka mari bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kalian ketahui, apa yang sedang pelajari, senantiasa diberi keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.